Pemikiran negatif itu sebenarnya wajar banget dirasakan oleh manusia. Dan dampaknya memang bisa jadi nggak selalu negatif, si pemikiran negatif ini. Pikiran negatif bahkan bisa berdampak positif ketika kita bisa memanfaatkan pemikiran itu untuk berkarya di banyak hal. Sayangnya memang ada banyak juga nih orang yang nggak bisa ngelakuin itu. Mereka terlalu terlarut sama pemikiran negatif yang jadinya pada akhirnya ya malah ngasih dampak buruk ke banyak hal. Entah itu kita jadi terlarut sama emosi, overthinking, cemas, kita jadi nggak pede, atau kita jadi diem gitu. Malas buat ngapa-ngapain dan ya udah nggak produktif gitu. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan situasi new normal, di mana jatuhnya kita nggak tahu ke depannya di Indonesia ini Indonesia bakal kayak gimana gitu, atau dunia bakal kayak gimana. Gak usah ngomongin Indonesia dulu deh. Kita bahkan mungkin nggak tahu diri kita tuh mau dibawa kemana 3 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan. Entah itu karena kita baru dipecat dari pekerjaan, atau karena kita sulit beradaptasi dengan keadaan. Pertanyaan yang muncul tentu adalah, terus harus gimana nih biar bisa mengatasi pemikiran negatif yang sering terjadi? Gimana bang biar kayak gue bisa produktif, gimana biar kayak gue gak fokus sama pemikiran ini, dan lain sebagainya. Ya intinya pertanyaan-pertanyaan itulah. Nah makanya di video ini gue bakal ngebahas nih soal cara-cara gimana lo bisa mengatasi pemikiran negatif yang lo alami dengan pendekatan positive psychology. Lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet semua insight-nya. Lalu jangan lupa juga buat klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Oke, jadi apa itu positive psychology? Well, positive psychology adalah salah satu aliran psikologi modern yang sempat ngetren beberapa tahun belakangan di para ilmuwan psikologi yang ada di seluruh dunia, basically ya. Kenapa bisa ngetren dan kenapa bisa ada banyak orang yang suka dengan aliran ini adalah karena aliran ini berhasil mengubah stigma yang negatif terhadap psikologi. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin soal psikologi dan kesehatan mental, sebenarnya persepsi orang-orang dari dulu ya, bahkan mungkin sampai sekarang, itu orang-orang pasti selalu mengait-ngaitkan kesehatan mental dengan gangguan mental gitu. Mungkin ketika gue bilang dua kata ini, yaitu kesehatan mental, mayoritas orang akan langsung terpikirkan dengan istilah dalam tanda kutip ya, orang gila gitu. Kita yang merupakan ilmuwan psikologi sebenarnya udah gak mau pakai lagi dengan istilah orang gila itu gitu. Tapi mungkin orang awam sampai sekarang masih pakai. Karena ya itu kosakata yang orang-orang tahu, yang orang-orang aware terhadap orang dengan gangguan mental. Kebayangnya ya orang gila gitu, dalam tanda kutip ya. Itu adalah stigma dari orang-orang ketika ngedengar kata kesehatan mental atau ketika ngedengar kata psikologi gitu. Nah kenapa kayak gini? Karena ya dari dulu kalau kita ngomongin soal psikologi dan kesehatan mental ya pasti dikaitkannya dengan orang yang gangguan mental. Mulai itu orang yang skizofrenia, yang sampai sekarang orang masih panggil dengan sebutan orang gila. Atau misalnya dikaitkan dengan gangguan depresi, kecemasan, bipolar, dan lain sebagainya. Pendekatan psikologi negatif kayak gitu itu bertahan hampir 100 tahun. Dari zaman Sigmund Freud di tahun 1900-an sampai sekarang gitu. Tapi akhirnya aliran positive psychology mulai muncul di tahun 2000-an. Nah disinilah waktu ketika para ilmuwan psikologi mulai mengubah pendekatan. Dari yang awalnya negatif ke positif gitu. Makanya dibilang positive psychology. Dari yang awalnya pendekatan adalah bahwa psikologi itu berguna untuk mengobati orang dengan gangguan mental, itu dicoba diubah menjadi positif. Dibandingkan kita ngomongin soal mengobati atau menyembuhkan, aliran positive psychology ini mengatakan bahwa ya psikologi itu bukan buat nyembuhin orang yang gangguan doang, tapi gimana caranya kita bisa bikin semua orang, baik yang negatif, baik yang gangguan atau yang normal, gimana caranya biar orang itu bisa jadi bahagia. Nah, jadi kalau kita lihat dari perspektif spektrum gangguan mental dari 0 sampai 100 gitu ya, dari minus sampai 100, positive psychology itu nggak memandang pendekatan bahwa orang itu dari minus, gimana caranya biar dia bisa ke titik 0. Dengan kata lain, dari orang yang terganggu gimana caranya bisa disembuhin biar jadi normal gitu. Positive psychology itu nggak kayak gitu. Tapi lebih ke pendekatan di mana dari di minus nih, minus 100 misalnya, atau dari kondisi normal, misal dari titik 0 atau dari titik 10, gimana caranya biar kita mengubah orang, biar orang itu jadi semakin positif, jadi semakin bahagia. Gimana caranya biar dari gangguan bisa jadi bahagia. Dan gimana caranya orang yang nggak gangguan sekalipun bisa jadi lebih bahagia. Nah, itu sedikit intro tentang positive psychology. Sekarang pertanyaannya adalah, terus gimana positive psychology ini bisa ngebantu kita dalam menangani pemikiran negatif? Ada nih beberapa strategi yang bisa lo lakuin kalau lo ngerasa bahwa lo kebanyakan berpikiran negatif. Pertama, coba pertahankan koneksi sosial dengan orang terdekat, meskipun sekarang lagi pandemi gitu ya.
Jadi meskipun lagi pandemi, jangan lupa juga bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jadi coba luangkan waktu sesekali buat ngobrol sama teman lo, keluarga, atau siapapun orang terdekat yang bisa lo hubungi. Meskipun mungkin sekarang kita masih ada dalam masa PSBB, ketika gua nge-record ini masih PSBB ya, tapi bukan berarti silaturahmi jadi terputus. Lo bisa telepon teman-teman lo bisa ngechat di grup, main game, dan berbagai hal lain. Karena ya sebenarnya social isolation atau isolasi sosial itu berdampak pada emosi kita. Tingkat kesepian itu setiap tahunnya selalu bertambah. Contohnya aja di Amerika. Kalau dari artikel Psychology Today yang gue baca ya, tingkat kesepian yang awalnya berjumlah 54% di tahun 2018, itu meningkat jadi 61% di tahun 2019. Itu yang pertama ya. Kedua, lo bisa coba olahraga di lingkungan sekitar lo, kalau bisa di tempat yang banyak pohon. Riset udah membuktikan bahwa banyak banget keuntungan dari olahraga. Olahraga itu bisa bikin lo sehat, badan lo jadi fit, fokus lo meningkat, manajemen emosi jadi oke, bisa nge-improve mood, dan banyak lagi lah intinya. Udahlah ya, gak usah gue jelasin lagi. Olahraga itu penting banget. Semua orang bilang kayak gini pasti gitu. Apalagi buat lo yang mengalami masalah emosi atau pemikiran negatif. Kalau misalnya akhir-akhir ini lo gak olahraga atau lo gak pernah olahraga memang dari dulu, ya mulai olahraga gitu. Karena itu bakalan ngaruh sih ke masalah emosi lo. Ketiga, lo bisa memperbanyak waktu bersyukur. Gue sih pasti ya, kalau menangani klien di layanan mentoring 1%, ada kemungkinan besar gue akan ngasih klien gue worksheet. Worksheetnya namanya apa? Gratitude Journal, salah satunya. Biar apa? Biar klien gue fokus sama apa yang mereka punya dan kelebihan mereka. Jadi gimana caranya biar klien gue ini bersyukur gitu. Sama yang mereka punya, sama kelebihan mereka. Dibandingkan sama kekurangan yang mereka punya. Kita bisa mulai bersyukur dan mengapresiasi hal-hal kecil. Contohnya, mengapresiasi hidung kita yang bisa nafas gitu. Mengapresiasi kondisi ekonomi kita karena kita masih bisa beli kuota dan nonton video YouTube 1%. Dan mengapresiasi juga makanan yang masih bisa kita makan setiap harinya gitu. Jadi memang jurnal bersyukur atau gratitude journal ini bakalan ngebantu. Kenapa? Karena biasanya gue sih akan minta klien gue buat ngisi worksheet ini selama 7 hari berturut-turut. Dan ya mostly banyak yang bilang bahwa ini ngebantu nge-improve kondisi mereka gitu ya. Yang keempat, lo juga bisa nyoba untuk meditasi dan mengenali diri sendiri. Ya banyak banget sih klien gue di layanan mentoring yang bermasalah dengan emosi dan pemikiran negatifnya karena ketidaktahuan dia dengan dirinya sendiri. Ya maksudnya gimana? Nggak tahu itu. Ya gitu, nggak sadar sama emosi yang dirasain, nggak sadar sama pikiran negatif yang terjadi otomatis, dan nggak sadar sama hidup mereka tuh ke depannya mau ngapain gitu. Akhirnya gimana? Ya jadinya lebih fokus entah menyesali masa lalu dan keputusan yang telah diperbuat, atau terlalu cemas sama masa depan. Jadinya nggak mindful, nggak live in the present, atau nggak hidup di masa kini. Selalu mengkhawatirkan masa depan atau masa lalu. Masa kininya ya udah diem atau malah jadi menyedihkan gitu. Gue banyak banget ngelihat orang yang bermasalah dengan ini. Ya paling mudah sih emang lo belajar meditasi, cara meditasi yang bener lah gitu. Gue sendiri sebenarnya nyaranin lo kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo itu akhir-akhir ini punya masalah dalam pengaturan emosi atau pemikiran negatif, lo bisa coba layanan mentoring 1%. Karena yang nggak jarang di masa pandemi ini, kita kan jarang berinteraksi sama orang gitu. Jadinya frekuensi cerita kita sama orang lain itu nggak terlalu banyak. Jadinya banyak juga hal yang kita pendam sendiri. Dan itu juga nggak jarang bikin kita jadi stres. So, kalau lo ngerasa butuh solusi, butuh teman cerita, dan dapetin berbagai manfaat lainnya, lo ikut mentoring aja. Karena selain lo bakal dapet cerita selama 1 jam lebih, atau dengan kata lain 75 menit ya, karena memang 75 menit waktunya, lo juga bakalan dapet tugas-tugas yang bermanfaat dari mentor berupa worksheet yang tadi gue bilang ya, sekaligus interpretasi psikotes. Nah, terkait dengan worksheet, kalau lo emang butuh template atau format tertentu buat mengembangkan diri lo yang nantinya bisa diupdate ke si mentor ini, jadi lo bisa tuh dapat berbagai worksheet kayak misalnya gratitude journal kayak yang tadi gue bilang ya, worksheet tentang cara belajar meditasi, mindfulness setelah sesi mentornya berakhir. Dan lo bisa update progress lo setelahnya, gitu. Gitu sih. Tips yang terakhir mungkin gue mau mengulang hal yang di awal udah gue sebutin tentang positive psychology. Intinya gini, kalau lo ngerasa lo mengalami masalah emosi atau pemikiran negatif, dibandingkan lo fokus sama hal negatifnya, lo bisa coba fokus ke hal positif yang bisa lo lakuin. Dan ngelaksanin strategi-strategi positive psychology tadi yang sempat gue bilang. Jadi dibandingkan diem, dibandingkan mengeluh, lo fokus ke apa nih yang harus lo lakuin gitu. Fokus ke perilaku, bukan ke pemikiran negatif. Kalau kepikiran negatif, ya udah lakukan hal positif seperti olahraga, meditasi, dan lain sebagainya. Kalau ngerasa butuh cerita ya cerita gitu. Cerita juga kan nggak selalu harus ke profesional aja. Bisa juga dengan mulai terbuka dan cerita sama temen, sama keluarga, pacar, dan lain sebagainya.
Meskipun memang kalau lo ngerasa butuh bantuan, feedback, dan solusi yang mendalam, ya tentu gak ada salahnya buat pergi ke profesional, seperti layanan mentoring atau konseling. Kalau butuh rehat ya gak apa-apa juga, rehat aja bentar, istirahat bentar gitu. Tapi tentu jangan sampai lupa sama tanggung jawab. Yang lagi ngerjain skripsi tetap dikerjain skripsinya, yang kerja selesaiin kerjaannya, tapi juga ya tetap sayangi diri sendiri. Setiap orang berhak kok untuk rehat, untuk istirahat, untuk cerita tentang keluh kesahnya. Tapi tentu ingat bahwa lo masih punya tanggung jawab ya sama kewajibannya. Gitu sih. Jadi santuy aja, jalani hidup lo dengan baik, dan ya lakuin strategi-strategi tadi. Kalau lo ngerasain pemikiran negatif, lo bisa ngelakuin hal-hal yang tadi ya. Ingat, konsepnya adalah gimana cara biar lo jadi positif. Jadi biasakan untuk gak selalu fokus ke negatifnya. Lo bisa coba untuk melihat hal-hal positif supaya nanti lo gak terlarut sama emosi negatif dan jadinya diem gitu. Gue harap semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.